Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, program studi S1 Misi semester 1 akan membuat tugas video mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan tema penegakan hukum yang berkeadilan. Saya Naila Nandita Arlan. Saya Jayanti Sima. Saya Fitri Ardiani. Saya Nur Elma Aulia. Saya Awali Binandi. Selamat menyaksikan. Sebuah video viral di media sosial Indonesia mengisahkan seorang ayah yang dijatuhi hukuman mati setelah membela kehormatan putrinya. Ketika sang anak menjadi korban pelecehan dan tidak mendapatkan keadilan yang layak, sang ayah mengambil tindakan sendiri untuk melindungi dan mempertahankan martabat keluarganya. Peristiwa ini memicu perdebatan luas antara pembelaan diri dan hukum, serta keadilan moral. Kasus ini menjadi pengingat bahwa di tengah dorongan melindungi keluarga, setiap tindakan tetap berada dalam kerangka hukum yang harus dihormati. Tujuan dari video ini agar masyarakat tahu mau membuka mata betapa pentingnya menegakkan hukum dalam negara. Karena percuma punya pemimpin, punya hukum, tapi pemimpinnya tidak peduli. Negara yang dipimpin oleh pemimpin yang tidak bertanggung jawab akan mengakibatkan masyarakat atau warganya berbuat semena-mena. Karena apa? Karena kita hidup di zaman yang punya harta dia yang berkuasa. Makanya penting menegakkan hukum dan melaksanakannya dengan adil. Kita memang tidak bisa membenarkan perbuatan si bapak, tapi kita juga bisa membenarkan tindakan pihak yang wajib. Karena apa? Karena bagaimana dengan kasus seperti kasus pembunuhan berencana atau kasus pembunuhan kekasih karena perselingkuhan, mereka tidak langsung dikenakan hukuman mati. Mereka hanya dipenjara mungkin beberapa tahun, bulan, atau didenda. Lantas, mengapa seorang ayah yang membela kehormatan putrinya langsung dikenakan hukuman mati? Inilah pentingnya penegakan keadilan dalam negara. Izin Jenderal, Indonesia kini sedang tidak baik-baik saja. Undang-undang dan peraturan disusun seolah hanya berdasarkan pesanan atau sekedar spekulasi tanpa landasan yang kuat. Ironisnya, para petinggi negeri ini lantang bersuara di media, namun mendadak bisu saat rakyat datang mengetuk pintu. Yang terdengar hanya gemuruh langkah kaki, keras dan menggema. Kosongkan tempat ini atau kami tangkap. Selamat jalan keadilan. Selamat jalan keadilan. Selamat jalan keadilan. Kontribusi pribadi kami sebagai mahasiswa untuk menjaga Indonesia. Yang pertama, menjaga persatuan dan menghargai perbedaan. Yang kedua, melawan hoaks dengan berpikir kritis. Yang ketiga, belajar berinovasi untuk kemajuan bangsa. Yang keempat, mengabdi pada masyarakat lewat kegiatan sosial. Yang kelima, mengawasi kebijakan dengan kritik yang santun. Yang keenam, menjaga integritas dan etika. Yang terakhir, peduli lingkungan dan berkelanjutan. Mengapa penting bagi generasi muda harus peduli demokrasi dan hukum? Karena kita sebagai masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan pemimpin, karena ada pemimpin yang bisa disuap atau tidak amanah. Dan kita sebagai warga harus berani bersuara ketika ada suatu kejadian dan di situ tidak ada keadilan. Jangan takut menyuarakan kebenaran, karena kita dapat ditindas kapan saja. Karena sekali lagi, kita itu hidup di zaman kamu ada uang, kamu berkuasa. Adapun komitmen kita untuk masa depan dalam konteks penegakan hukum adalah: yang pertama, meningkatkan kesadaran akan pentingnya supremasi hukum dan keadilan bagi semua. Dan yang kedua, berpartisipasi aktif
dalam mempromosikan keadilan dan menghormati hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, berperan aktif dalam mencegah dan mengatasi kasus-kasus pelanggaran hukum seperti korupsi dan diskriminasi. Yang keempat, meningkatkan integrasi dan objektivitas dalam setiap tindakan dan juga keputusan. Yang kelima, membangun kerjasama yang kuat antar lembaga-lembaga hukum, pemerintah maupun masyarakat.